Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pada tema 1, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Kita akan fokus pada muatan pembelajaran SBDP, yaitu tentang apresiasi seni, dan PPKN tentang menghargai keberagaman. Yang pertama, coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Nah, pernahkah kalian melihat pertunjukan seni atau pameran seni? Contohnya seperti pertunjukan tari, drama, kemudian lawak, pameran seni rupa, dan sebagainya. Nah, ketika kamu melihat pertunjukan seni, apa yang akan kamu lakukan? Jadi ketika kita menonton pertunjukan seni, ada dua pilihan. Yang pertama, kita akan menontonnya sampai selesai, atau kita akan memalingkan wajah untuk tidak menontonnya. Nah, anak-anak, secara tidak sadar kegiatan tadi itu sudah menunjukkan kegiatan apresiasi seni. Lalu apa yang dimaksud dengan apresiasi seni? Jadi, yang dimaksud dengan apresiasi seni adalah suatu penilaian terhadap karya seni, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Nah, ketika kita mengapresiasi seni, kita harus memperhatikan unsur-unsurnya. Nah, sekarang kita akan belajar mengapresiasi seni tari. Nah, dalam seni tari itu terdapat dua unsur. Yang pertama unsur utama dan unsur pendukung. Unsur utama dalam seni tari yaitu ada wiraga atau gerak tubuh. Maksudnya ketika kita menari, gerak tubuhnya harus luwes, jangan kaku. Kemudian yang kedua, wirama atau iringan musik. Jadi ketika kita menari itu harus sesuai dengan iringan musiknya. Jangan mendahului atau jangan ketinggalan, tapi harus sesuai dengan tempo musiknya. Yang ketiga, wirasa atau perasaan. Ketika kita menarikan tarian yang ceria, tarian anak-anak, maka kita harus menarikannya dengan ceria, dengan gembira. Namun berbeda ketika kita menarikan sebuah tarian adat atau tari upacara, maka kita harus menarikannya dengan serius. Nah, selain unsur utama, terdapat juga unsur pendukung. Nah, apa saja unsur pendukung dalam seni tari? Yang pertama, ragam gerak. Jadi tarian itu tidak hanya terdiri satu macam gerakan, tapi berbagai macam gerak, agar tarian itu tercipta dengan indah. Yang kedua, ada iringan musik. Nah, iringan musik ini akan membantu penari untuk menari sesuai dengan temponya. Kemudian yang ketiga, kostum dan tata rias. Nah, dalam pertunjukan seni tari, kostum dan tata rias ini sangat diperhatikan agar penari terlihat lebih menarik dan sesuai dengan tema tari yang dibawakannya. Yang keempat, yaitu formasi tari atau pola lantai. Jadi dalam menari kita tidak hanya berdiri pada satu tempat, tapi kita bisa berpindah-pindah tempat. Bisa ke kanan, ke kiri, memutar, ke belakang, dan seterusnya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar unsur-unsur seni tari. Kemudian bagaimana cara melakukan apresiasi seni tari? Nah, dalam melakukan apresiasi seni tari, kita harus mempunyai pedomannya. Pedomannya itu bisa berupa pertanyaan-pertanyaan. Contohnya, yang pertama, bagaimana menari yang baik? Maka jawabannya, menari yang baik itu harus memenuhi unsur-unsur seni tari. Kemudian yang kedua, bagaimana pendapatmu tentang penampilan tari yang dibawakan? Nah, ketika kamu melihat penampilan tari dengan pertanyaan seperti ini, maka jawabanmu bisa seperti ini contohnya. Tari yang dibawakan itu sangat indah, sudah sesuai dengan
unsur tari, baik unsur utama dan unsur pendukung. Yang ketiga, bagian mana yang menurutmu menarik? Nah, kamu bisa menjawabnya. Bagian yang menarik yaitu pada bagian kostum tari. Bisa kostum atau bisa apa saja yang menurutmu menarik. Contohnya pada kostum tari, yaitu penari menggunakan kostum yang sesuai dengan tema tari yang dibawakan, sehingga tarian lebih bermakna. Kemudian yang keempat, saran apa yang akan kamu berikan untuk penari? Contohnya ketika kita melihat suatu pertunjukan tari, kita melihat bagaimana penari melakukan tarian tersebut. Terus kita bisa memberikan saran. Contoh sarannya yaitu sebaiknya penari ketika menari harus memperhatikan pola lantainya agar tarian lebih menarik dan indah. Nah, itu adalah contoh-contoh bagaimana kita mengapresiasi seni tari. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang cara menghargai keberagaman di Indonesia. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah banyak mempelajari keragaman sosial, keragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang cara mensyukuri adanya keberagaman tersebut. Bagaimana caranya? Simak baik-baik materi berikut ini. Nah, adanya keberagaman di Indonesia, baik itu keberagaman suku, budaya, sosial, dan bahasa, wajib kita syukuri karena itu semua adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya banyak keragaman itu kan kita harus mensyukurinya. Kemudian bagaimana cara mensyukurinya, Ustazah? Nah, ada beberapa cara untuk mensyukuri keberagaman. Salah satunya yaitu dengan bersikap toleransi, saling menghormati dan menghargai, serta saling gotong royong untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Nah, dalam negara Indonesia itu mempunyai sebuah semboyan yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak pasti sudah sering mendengarnya ya tentang Bhinneka Tunggal Ika, namun mungkin belum tahu artinya. Jadi, Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, semboyan ini mengungkapkan tentang persatuan dan kesatuan yang berasal dari keberagaman. Jadi walaupun kita berasal dari suku, agama, daerah yang berbeda-beda, tetapi kita itu tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, serta satu bahasa dan mempunyai tanah air yang sama, yaitu Indonesia. Kemudian bagaimana cara menghargai dan menghormati perbedaan, sedangkan kita kan berbeda-beda. Bagaimana cara menghargai dan menghormatinya, Ustazah? Nah, berikut ini beberapa cara menghargai dan menghormati perbedaan. Yang pertama, kita bisa menghormati semua pemeluk agama. Semua pemeluk agama itu punya hak yang sama untuk tetap tinggal hidup di Indonesia. Jadi walaupun kita berbeda agama, kita harus saling menghormati, menghargai. Yang kedua, senang berinteraksi dengan semua teman. Jadi ketika berteman itu jangan membeda-bedakan. Kemudian yang ketiga, tidak memandang rendah terhadap budaya ataupun adat istiadat orang lain. Yang selanjutnya, mampu menerima perbedaan yang ada di masyarakat. Dan yang terakhir, menghadiri undangan kegiatan yang diselenggarakan kelompok masyarakat. Dan masih banyak lagi cara-cara untuk menghargai dan menghormati perbedaan. Nah, anak-anak, itulah materi kita hari ini tentang apresiasi seni tari dan cara mensyukuri keberagaman di Indonesia. Cukup itu saja materi kita hari ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar. Ustazah akhiri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.